Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dimanapun berada, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam program tahsin kita, yakni tahsin dengan metode Asy-Syafi'i, yang alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang sukun di pembahasan pelajaran ke-7 ya, ke-7. Dan alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita akan membahas pelajaran ke-8, yakni mengenal tasydid. Ya, sebelum kita lebih jauh mempelajari atau membaca tentang huruf-huruf yang bertasydid ini, kita harus paham bahwa tasydid itu adalah, ya, asal katanya adalah syadda, ya, artinya menekan, ya. Asal kalimat dari kata tasydid ini adalah syadda yusyaddidu, atau menekan, ya. Menekan artinya ketika menjumpai huruf-huruf yang memiliki harokat tasydid, maka cara membacanya harus kita menekan pada huruf-huruf tersebut. Adapun pada hakikat huruf tersebut, kenapa ditaruhkan tasydid? Ya, pada asal susunan hurufnya adalah, ya, huruf yang bertasydid itu terdiri dari dua huruf, di mana huruf yang pertama, ya, huruf yang sukun, kemudian huruf yang kedua yang berharokat, ya, kemudian dia diidghamkan atau dilebur ke dalam huruf yang kedua, maka dalam penulisan ditaruhkan harokat tasydid. Adapun cara membacanya, ya, kita harus tetap memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku, yakni makhraj dan sifatul huruf yang dimiliki oleh masing-masing huruf tersebut. Nah, banyak kita jumpai, ya, di antara kaum muslimin ketika menjumpai huruf-huruf yang bertasydid, ya, menekan huruf dengan tidak ada disertai dengan sifat-sifat huruf ataupun makhrajnya kurang tepat. Hal ini disebabkan karena mungkin pengetahuan kita tentang makhrajul huruf dan sifatul huruf, ya, kurang, atau bahkan mungkin ada yang belum mempelajari tentang makhraj dan sifatul huruf. Sehingga apa yang terjadi ketika mengucapkan huruf bertasydid ini, ya, mereka membaca seperti ini, atau banyak yang membaca seperti ini. Kita coba misalnya di huruf ha, misalnya ha, nah, atau dzal misalnya adza, atau zai misalnya azza. Nah, karena dia menganggap bahwa setiap bertasydid itu harus ditekan, ya, maka mereka berusaha untuk menekan suaranya sedemikian rupa, ya, tanpa memperhatikan sifat yang dimiliki oleh huruf-huruf tersebut. Misalnya go, misalnya aggo, nah, kaf, akka, asso, nah, seperti itu, ya. Dan parahnya lagi ketika bertemu dengan huruf mim dan nun juga dibaca seperti itu tanpa disertai dengan dengung. Amma, anna. Nah, hal ini akan kita kupas tuntas dan kita akan berusaha untuk belajar supaya di antara kita sudah tidak ada lagi yang mengalami kesalahan-kesalahan tersebut, ya, ketika mengucapkan huruf-huruf yang bertasydid. Kaum muslimin yang berbahagia, insyaallah kita akan lihat langsung pelajaran ke-8 di halaman 34, ya, 34. Sebelumnya ada catatan di bawah, yaitu huruf mim dan yang bertasydid dan nun yang bertasydid membacanya dengan ditekan dan ditahan. Lebih lama disertai dengan gunnah atau dengung. Nah, ini harus menjadi poin pokok perhatian kita di pelajaran ini, ya, yaitu mim dan nun yang bertasydid. Mim dan nun yang bertasydid hendaknya kita baca dengan menekan dan menahan.
menekan dan menahan. Artinya kita mengucapkannya tidak dengan tekanan seperti yang saya sebutkan tadi atau kesalahan yang saya sebutkan tadi. Amma, anna, akan tapi dia ditekan dan ditahan. Ya, contohnya amma lebih lama, ya. Kita tekan lebih lama disertai dengan gunnah atau dengung. Amma anna, seperti itu. Ya, ingat mim dan nun yang bertasydid. Ya, perlu kita fahami bahwa Al-Qur'an atau bacaan Al-Qur'an ini, ya, yang paling banyak kita jumpai adalah dengung dan mad. Maka ini harus menjadi perhatian serius dalam kita mempelajari ilmu tajwid ini. Ya, ini baru dalam pelajaran kita, ya, baru ada satu pembahasan tentang dengung, yaitu mim dan nun yang bertasydid. Selainnya tidak ada yang boleh didengung. Ya, di mana sebelumnya kita sudah mempelajari tentang nun sukun atau tanwin, ya, tanwin kita sudah mempelajarinya, akan tetapi di sana tidak kita temukan ada yang mendengung. Dan hari ini kita sudah menemukan satu pembahasan yang membacanya dengan mendengung, yaitu mim dan nun yang bertasydid. Diingat sekali lagi catatan di bawah ini bahwa setiap mim dan nun yang bertasydid ditekan dan ditahan suaranya. Amma, anna. Berapa harokat? Ya, umumnya kita mengetahui bahwa dia 2 harokat. Tapi ya, saya tidak membahas masalah berapa harokat dan bagaimana cara menghitungnya, karena ini nanti berkaitan dengan tingkatan-tingkatan tartil yang harus kita pelajari dalam pelajaran-pelajaran lanjutan insyaallah. Oke, kita akan lanjut dengan memperhatikan bagaimana cara mengucapkan huruf-huruf yang bertasydid. Kita mulai dari huruf hamzah. Sekali lagi, tekanan kita adalah, atau pembahasan kita ketika mengucapkan huruf-huruf tasydid ini adalah, yang kita perhatikan adalah sifatul huruf yang dimiliki oleh huruf-huruf tersebut, ya. Sehingga kita tidak sembarangan ketika menekan huruf-huruf yang bertasydid. Contoh yang pertama hamzah. Hamzah memiliki sifat namanya syiddah, ya, kemudian dia memiliki sifat namanya jahar. Otomatis cara kita ucapkan adalah dia ditekan dengan benar-benar ditekan tanpa mengalirkan suara. A. Nah, a terhenti suara. Suaranya terhenti dan tidak mengucapkannya dengan enggak boleh. Enggak boleh. Dia tidak ada suara yang mengalir, ya. Ingat, sifat yang dimiliki oleh setiap huruf itu mempengaruhi cara mengucapkan huruf yang bertasydid. Jadi mengucapkan huruf hamzah karena dia memiliki sifat syiddah dan jahar yang lebih dominan terlihat adalah kita berusaha untuk mengucapkannya dengan tanpa mengalirkan suara. A. Kemudian huruf ba. Begitu juga ba memiliki sifat yang sama seperti huruf hamzah. Ya, abba, ya, abba. Tekanannya, ya, mengikuti sifatul huruf yang dimiliki. Kemudian huruf ta, dia memiliki hamas. Tentunya ketika kita ucapkan hurufnya ada nafas yang sedikit mengalir. Meskipun dia memiliki sifat, ya, syiddah sebelum. Ada syiddah yang dimiliki oleh huruf ta, sehingga ketika disukunkan, ditekan suaranya, dia tertahan suara, tapi ketika diucapkan dia mengalirkan nafas, ya. Contoh at-ta. Nah, ketika di tasydidkan atau ketika ditahan suaranya, maka terhenti suara tersebut. Kemudian ketika dilepas, ada aliran nafas yang keluar karena dia memiliki sifat al-hams. Atta. Oke. Tidak boleh diucapkan dengan atta berlebihan, ya. Atta tidak boleh. Tapi dia memiliki sifat syiddah, di samping itu dia juga memiliki sifat hams. Insyaallah pembahasan tentang sifatul huruf akan kita bahas di pertemuan yang lain. Kemudian huruf tha juga memiliki sifat al-hamas dan dia juga memiliki sifat
ar-rakhwah. Nah, beda dengan huruf ta, ta terhenti suaranya ketika ditasydidkan tadi, tetapi sa ya suaranya tetap berjalan dan nafasnya tetap berjalan karena masing-masing memiliki sifat yang saling mendukung untuk suaranya tetap berjalan dan nafasnya tetap berjalan. Kita lihat as as assa ya assa assa. Oke, assa as. Jadi ada nafas yang keluar, ada suara yang tetap berjalan. Assa assa. Oke. Kemudian huruf jim. Jim memiliki sifat jahar dan syiddah. Ajja ajja ajja. Dan huruf ha juga memiliki sifat rakhwah dan juga hamas. Ahha ahha. Nah, ini harus kita perhatikan benar-benar supaya ketika kita ucapkan tidak sembarangan. Contohnya seperti ha yang saya contohkan sebelumnya. Ahha. Ucapan seperti ini kurang tepat. Jadi harus ada sifat-sifat yang kita perhatikan ya ketika mengucapkan huruf yang bertasydid ini. Kemudian huruf kha. Akh. Nah, akh ya sama hamas dan rakhwah. Dal sifat syiddah dan jahar. Adda tidak boleh ucapkan adda tidak boleh. Adda karena sekali lagi huruf-huruf ini adalah pada dasarnya dia adalah huruf yang double ya, dua huruf. Ya. Adda. Kemudian dzal memiliki sifat rakhwah tapi dia jahar. Ya. Suaranya berjalan tapi nafas tidak ada yang terlepas. Adza. Nah, ini kebalikan dari huruf ta tadi. Ta ya, dia syiddah tapi hamas. Kalau ini rakhwah tapi jahar. Nah, kita lihat huruf za, azza, ra ya, huruf ra memiliki sifat al-bainiyah. Arra ucapannya ya menekan tapi tidak terlepas suaranya dan tidak juga tertahan suaranya. Dia berada di tengah. Arra ya, arra. Kemudian zai. Huruf zai sifat rakhwah dan juga memiliki sifat safir. Dia memiliki sifat jahar juga, artinya tidak boleh ada nafas yang terlepas. Azza. Oke, huruf sin sama seperti huruf zai juga, tapi sin memiliki al-hamas. Assa. Shin memiliki hamas dan juga dia memiliki rakhwah. Asya. Sad memiliki sifat hamas dan juga rakhwah. Assa. Oke. Bod memiliki sifat jahar tapi dia juga rakhwah. Ya, jahar tapi rakhwah. Allah. Oke. Ini rakhwah atau nanti ada sifat di belakang dia memiliki namanya sifat al-istitalah ya. Al-istitalah. Insyaallah kita akan pembahasan atau kita akan bahas di pembahasan sifatul huruf. Kemudian huruf ta. Ta memiliki sifat hamas dan juga jahar. Maaf. Ta memiliki sifat jahar dan juga syiddah. Alto ya, to alto. Oke, huruf dha memiliki sifat ya jahar tapi rakhwah. Allah. Oke. Allah. Ain sifatnya adalah bainiyah. A'a. Oke.
Kemudian huruf ghain, sifatnya rakhwah tapi jahar. Tidak boleh. Tidak boleh. Ya, dia memiliki sifat rakhwah, suara yang berjalan. Sehingga huruf ghain, ya, kita harus perhatikan, ya, dan kita harus pahami bahwa banyak yang mengucapkannya dengan tidak ada rakhwah yang kita dengarkan dari pembacaan huruf ghain. Seolah-olah dia mengucapkan huruf G Indonesia, ya. Ini adalah ucapan yang keliru. Ghain memiliki sifat rakhwah. Fa memiliki sifat al-hamas, tapi dia memiliki sifat syiddah juga. Fa memiliki sifat rakhwah juga. Affa. Kemudian qaf memiliki sifat syiddah dan, ya, jahar. Aqqa. Kaf hamas tapi dia syiddah. Akka. Kemudian lam memiliki sifat al-bainiyah. Alla, tidak boleh bilang alla, atau juga tidak boleh ditekan alla. Nah, karena ada sifat bainiyah yang dimiliki huruf lam. Alla. Kemudian huruf mim seperti yang kita bahas tadi, mim harus ditekan dan ditahan, disertai dengan gunnah atau dengung. Amma. Kemudian nun juga. Anna. Amma. Anna. Ya, sekali lagi tolong diperhatikan huruf mim dan nun, ya, ketika diucapkan harus dengan mendengung. Kemudian huruf waw, yaitu tekanannya harus lebih kuat, ya, lebih kuat. Awwa, disebabkan nanti ada pembahasan khusus tentang waw dan ya yang bertasdid. Awwa. Kemudian huruf ha, dia hamas dan dia juga rakhwah. Kemudian huruf ya sama seperti huruf waw, menekan dengan tekanan yang lebih kuat. Ayya, seperti itu. Oke, kita coba dari atas sama-sama, ya, ikuti. Diulang. Abba, atta, atha, ajja, ahha, akha, adda, adza, arwa, azza, assa, asya, assa, adda, atta, adza, a'a, agha, affa, aqqa, akka, alla, amma, anna, awwa, ahha, ayya. Oke. Diulang-ulang terus sampai paham, kemudian lancar mengucapkan huruf-huruf ini, dan kita lanjut dengan pelajaran latihan di halaman 35. Ya, kita mulai dengan baris atas, ya, kita lihat langsung karena di sini sudah kita jelaskan tadi mana huruf yang mendengung dan mana yang tidak mendengung. Kita lihat, ya, perhatikan baik-baik. Buka halaman 35 yang memiliki buku. Innaka, ya. Innaka rabbuka rabbaka darris. Ya. Usahakan lancar satu baris. Jangan biasakan membaca satu kotak dengan lambat, ya. Usahakan minimal kita bisa mengucapkan atau membaca satu baris seperti tadi. Kita coba. Innaka rabbuka rabbaka darris. Darrasa haddis haddatha tabbat. Al-zama al-zim yadu'u fasalli. Oke. Rabbuhum tanazzalu innahum jahannama yunazzilu fasabbih yadurruhu lirabbika.
su'irat, qayyimatun, qaddamtu, wasaddaqa, yuhibbuka, fujjirat, wahuqqat, mumazzaqin, tanaffasa, takhallat, rabbukum, yu'azzimu, yukabbiru, yudarrisu, yuhaddithu, tadarru'an, uttilat, mutahharatun, nunazziluhu, wa takhallat, yunabbi'uka, la tus'alunna, wa nuyassiruka, fabashshirhum. Baik, ya. Begitu cara kita mengucapkan halaman latihan, sehingga ya pengaruh dari pelajaran sebelumnya ketika kita lancar ya mengenal huruf-huruf hijaiyah, maka otomatis ketika kita membaca halaman-halaman selanjutnya ini atau halaman-halaman setelahnya, insya Allah akan mendapatkan kemudahan-kemudahan atau kita akan lancar untuk mengucapkannya. Oke, itu untuk pelajaran atau latihan halaman 35. Saya ulangi dari 5 baris dari bawah. Kita lihat ya, yuhibbuka ya. Kita lihat. Yuhibbuka, fujjirat, wa huqqat, mumazzaqin, tanaffasa, takhallat, rabbukum, yu'azzimu, yukabbiru, yudarrisu, yuhaddithu, tadarru'an, uttilat, mutahharatun, nunazziluhu, wa takhallat, yunabbi'uka, la tus'alunna, wa nuyassiruka, fabashshirhum. Oke, lanjut pelajaran atau latihan halaman 36. Sekali lagi, ya, batasan minimal atau target minimal. Target, ingat, kita ketika belajar harus memiliki target. Saya harus bisa seperti ini. Ya, harus sampai bacaan saya seperti ini. Nah, begitu. Jangan cukup dengan bacaan kita yang mungkin ya membiasakan atau terlena dalam keterbataan kita atau terbata-bata ketika mengucapkan huruf-huruf. Hendak kita latih. Ya, tidak ada yang tidak mungkin ketika kita memang bersungguh-sungguh untuk melatihnya. Ya, sehingga insya Allah hasil yang kita dapatkan akan lebih baik. Kita lihat lagi di halaman 36. Usahakan dengan lancar, minimal 1 baris. Ya, bagi yang mampu untuk misalnya 1 halaman dengan 1 suara atau 1 nafas, ya, itu adalah lebih baik lagi dan sangat dianjurkan sekali. Contoh seperti ini, saya contohkan setengah halaman saja ya. Naqussu aduwwun lahaq lujjatan yudhillu adhillatan yattabi'u baqiyatin bayyinatin tabayyana jahannama fasabbih arabiyyan wa akhara wa kadzdzaba. Ya, kalau ada yang bisa seperti itu, masya Allah ya, sangat dianjurkan sekali. Tapi karena keumuman kita ya, ada yang bisa, ada yang tidak, maka kita targetkan 1 baris saja, insya Allah ya. Insya Allah bisa sedikit membantu untuk kita mencapai kelancaran yang baik dalam membaca Al-Quran. Oke, kita lihat dengan 1 baris, 1 baris, 1 baris. Tapi ingat, jangan terlalu lama jedanya sehingga kita mungkin memiliki kesempatan yang banyak untuk berpikir kemudian mengeja, itu kita hindari. Oke, kita lihat di halaman 36 dengan 1 baris, 1 baris. Naqussu aduwwun lahaqqun lujjatan yudhillu adhillatan yattabi'u baqiyatin bayyinatin tabayyana jahannama fasabbih arabiyyan wa akhara wa kadzdzaba. Oke. Yufassilu yufaddilu yusujjadan wa yahiqqa dhihriyan
fahaddits musaddiqun millatihim wa yu'adziba fa'ummiyat tahiyyatuhum la'allakum mustaqarran musawwamatan falyatawakkal amaddakum haqqan innahu inna rabbaka. Oke. Kaum muslimin yang berbahagia, jadi apa yang saya bacakan atau saya contohkan cara membaca hendaknya diikuti, ya, diikuti cara membaca ini sehingga bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Kenapa kok saya tidak mengajarkan misalnya saya mengulang-ulang dalam banyak kata atau banyak kali pengulangan dalam satu kata misalnya naqussu seperti itu, ya. Mungkin ini bukan pembahasannya, ya, bukan tempat kita membahas satu kalimat atau satu kata yang diulang beberapa kali. Sehingga ini kalau kita menggunakan metode itu, pertama, ya, waktu, ya, akan terbuang banyak. Kemudian yang kedua, targetan kita untuk menyelesaikan pembelajaran ini akan memakan waktu yang sangat lama. Namun anjuran kami ketika Anda di rumah, ya, mendengarkan atau mengikuti pelajaran ini, hendaknya kita iringi dengan latihan yang banyak. Kemudian jika di tempat antunna semua ada ustadzat, ya, yang mengajarkan Al-Quran, maka hendaknya kita, ya, talaki pada mereka, memperdengarkan bacaan kita, apakah dia sudah benar pengucapannya atau tidak. Apa yang kita pelajari ini adalah sebagai, ya, wasilah atau sarana untuk kita belajar, ya, di rumah memurojaah, ya. Adapun duduk di depan kamera atau duduk di depan TV atau duduk di depan laptop dan seterusnya, ya, tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Tentunya, ya, harus diperdengarkan nanti setelah antunna semuanya memiliki bacaan yang sudah lancar. Usahakan kita mencari guru untuk memperdengarkan bacaan kita, seperti itu. Oke, kita lihat di halaman yang ke-37, ya, terakhir dari pembelajaran ke-8 ini. Hendaknya sekali lagi seperti nanti di catatan kaki, ini ada warning atau peringatan bahwa untuk lanjut pada pelajaran-pelajaran selanjutnya, yaitu haruslah benar pembacaannya, harus lancar kita mengucapkannya, dan tidak dilanjutkan sebelum menguasai dan benar bacaan. Jadi harus diulang-ulang, ya, hingga benar bacaan kita, baru kita beralih kepada pelajaran selanjutnya, ya. Mungkin nanti insya Allah, ya, bagi kaum muslimin yang berada di tempat yang jauh, ya, nanti kita fasilitasi bagaimana caranya kita bisa saling bertukar pikiran atau ada yang bertanya dan seterusnya. Kita akan membuat satu acara tersendiri insya Allah, ya. Oke, kita lihat halaman 37. Ya, kita akan mengucapkan dengan lebih lancar lagi, ya, tentu, ya, hasil dari pembelajaran sebelumnya harus lebih lancar lagi. Ya, kita coba. Bi amri rabbika ub'atsu hayyan ayyuhum ashaddu lam aku baghiyan yub'atsu hayyan rahmati rabbika ta'uzzuhum azzan huwa alayya hayyinun jahannama wirdan yatafattarna minhu wa'addahum 'addan tarhaquhum dhillatun. Saya ulang, tarhaquhum dhillatun na'uddu lahum 'addan hal tuhissu minhum
thumma lanuhdhirannahum hawla jahannama jithiyan ja'ala rabbuki tahtaki haqqat kalimatu rabbika. Oke. Sekali lagi harus diulang-ulang. Ingat ya, banyak mengulang, banyak mempelajari, banyak diulang lagi, murojaah lagi sehingga ya, bacaan kita lancar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Untuk pertemuan kali ini semoga bermanfaat ya. Jangan lupa terus ikuti program tahsin kita dengan pelajaran-pelajaran selanjutnya, dan ingat terus murojaah dan murojaah lagi supaya kita bisa mendapatkan hasil yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.